Salam, selamat malam teman-teman. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang agama Konghucu. Agama Konghucu biasa disebut dengan Rujiao. Itu sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Konghucu lahir. Kalau kita melihat sejarahnya, Nabi Konghucu itu lahir di tahun 551 sebelum Masehi. Ia adalah utusan Tuhan di mana agar rakyat Tiongkok bisa menata hidup mereka, bagaimana mereka menata masa depan. Dia mengajarkan tentang menjunjung tinggi moralitas seperti yang diajarkan oleh para leluhur. Nabi Konghucu ini dia mengajarkan rakyat, dia mengajarkan raja agar kehidupan lebih baik, mengalami sejahtera dan damai. Pada waktu itu terjadilah kekacauan, terjadilah banyak persoalan, kacau balau, kondisi yang kacau balau, di mana ada banyak kepala daerah ingin menjadi raja. Mereka berebut kekuasaan, mereka berebut wilayah. Disinilah Konghucu mulai mendirikan sekolah, menampung anak-anak sebanyak 3.000 orang. Dia melatih mereka, mendidik mereka sehingga menjadi pandai. Setelah anak-anak ini menjadi pandai, mereka mendirikan sekolah-sekolah dan melanjutkan pengajaran daripada Konghucu. Tetapi di sisi lain muncullah aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran daripada Konghucu. Salah satunya adalah aliran Moris yang didirikan oleh Mozi. Setelah itu nanti muncul ada dua tokoh besar meneruskan ajaran daripada Rujiao. Tokoh ini ada dua orang, yang pertama Mengzi dan kedua adalah Kunzi. Mengzi adalah seorang tokoh yang lahir pada awal kekacauan terjadi. Sedangkan Kunzi dia lahir pada saat perpecahan itu sedang memuncak. Kedua tokoh ini memiliki kesamaan. Kesamaan mereka adalah mereka mengajarkan ajaran Rujiao, tetapi mereka punya perbedaan juga. Apa perbedaan mereka? Salah satunya adalah pengajaran yang saling berbeda. Arahnya yang satu berkata bahwa watak manusia itu adalah baik. Ini pengajaran dari Mengzi. Dia berkata bahwa seharusnya penekanan adalah kepada agama atau iman. Menurut Mengzi, manusia akan hidup bahagia apabila negara makmur dan sejahtera. Untuk itu manusia harus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu hidup lurus, jujur, dan tidak serakah. Kalau Kunzi, dia berkata bahwa watak manusia itu pada dasarnya tidak baik. Kalau manusia mau bahagia apabila negaranya kuat dan kaya, harus mewujudkan dan perlu dibuat undang-undang. Undang-undang berdasarkan cinta kasih dan keadilan, dan ditentukan sistemnya dengan kemasyarakatan yang jelas. Jadi Kunzi ini tidak yakin bahwa sebenarnya watak manusia itu baik, sehingga dia menyarankan adanya itu penegakan hukum, supaya apa? Rakyat itu lebih serius, mereka hidup lurus dan benar. Jadi dari kedua tokoh ini kita melihat ajaran mereka itu sangat memperkuat daripada ajaran Rujiao. Sehingga pada akhirnya ada banyak orang, ada banyak negara seperti Jepang, Korea, Vietnam, itu meniru, mengambil ajaran-ajaran ini. Contohnya ajaran Kunzi itu diambil oleh pemerintahan Jepang. Dari ajaran ini, keperluan pemerintahannya dia mengambil daripada ajaran Kunzi tentang bagaimana tadi tentang membuat undang-undang, penegakan hukum. Tetapi kalau keperluan tentang rakyat, dia mengambil ajaran Mengzi tentang mengikuti aturannya Tuhan.
Kalau Korea menggunakan ajaran Mengsi dan Vietnam menggunakan ajaran Kunsi. Sampai sekarang kedua ajaran ini digunakan oleh Tiongkok. Dan dalam perjalanan itu mereka terus berjuang sampai pada zaman dinasti Han. Jadi mulai saat itu ajaran-ajaran itu terus berkembang. Dan di tahun 2006 sebelum Masehi, agama Konghucu ini menjadi sebuah agama negara, Jadi di mana setiap pejabat itu harus mengikuti ujian dan bersumberkan pada kitab klasik. Kitab klasik ini ditulis oleh murid daripada Konghucu berdasarkan ajaran Konghucu. Tetapi di sisi lain muncul juga orang-orang yang mengaku bahwa mereka yang membawa ajaran Konghucu. Sehingga kita melihat kelanjutannya di tahun 97 Masehi diadakanlah seminar. Tujuannya adalah untuk menetapkan ajaran Nabi Konghucu yang asli. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mengaku bahwa mereka adalah yang membawa ajaran daripada Konghucu. Setelah diadakan seminar, ada dampaknya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah bahwa ajaran Konghucu yang asli itu ditetapkan. Sementara negatifnya adalah ada banyak tulisan daripada anggota Konghucu itu tersingkirkan. Sehingga ini digunakan oleh agama Tao mengambil tulisan itu dan dijadikan menjadi kitab yang sangat penting. Masa ini ketika masa akhir daripada dinasti Han. Pada saat itu agama Tao mulai berdiri dan dia mengambil berbagai unsur. Yang pertama ajaran Taoisme, kitab Ye I Ching, kitab Tai Kuan Jing, ilmu kedewasaan Tiongkok, dan konsep reinkarnasi. Mereka menyebarkan agamanya dan membuat rumah ibadah kecil. Agama Tao ini termasuk dia mengajarkan tentang ajaran spiritual dan ritual, termasuk magis dan mistik. Kedudukan pada saat itu agama Konghucu sangat istimewa sehingga mereka tidak membina umatnya secara intensif. Penekanan pada ajaran spiritual dan ini sangat kurang. Mereka hanya fokus kepada pelayanan masyarakat. Pada awal mula, agama Konghucu adalah untuk semua rakyat Tionghoa. Ajarannya melalui sekolah, orang tua, dan setiap raja yang naik tahta wajib membuat rumah ibadah. Pertama, Bio, Miao, dan kelenteng sebanyak 7 buah. Setiap gubernur 5 buah dan residen 3 buah. Tetapi pada abad ke-5 muncullah Buddha Mahayana mulai berkembang di Tiongkok. Akhirnya terjadi persaingan. Kita tadi melihat bahwa sebelumnya sudah muncul agama Tao. Setelah di abad ke-5 ada agama Buddha, maka terjadilah perebutan umat antara agama Tao dan agama Mahayana. Kedua agama ini saling berebut sehingga terjadilah konflik sampai kepada konflik fisik. Pada saat itu juga yang memimpin adalah Kaisar dinasti Tang yang menggantikan dinasti Han. Lalu dia mulai melerai konflik itu dengan menyatukan ketiga lembaga. Yang pertama agama Konghucu, kedua agama Tao, dan ketiga agama Mahayana. Melebur menjadi satu yang disebut di Indonesia sekarang yaitu Tridharma. Konsep Tridharma masih ada perbedaan pendapat pengikutnya. Tetapi walaupun mereka sudah menjadi satu, tetapi bukan berarti bahwa mereka menjadi semua agama yang disebut agama Tridharma, tetapi masing-masing mereka punya pengikut, mereka punya ajaran. Tetapi di sini
agama Konghucu punya kesempatan untuk menyampaikan ajarannya dan bisa memberikan kesempatan menguraikan ajarannya di tempat ibadah Tridharma. Kalau kita melihat sampai sekarang, hari-hari besar agama Konghucu itu dirayakan di TITD maupun di Kongjubio. Tanggal 1 bulan 1 tahun Imlek adalah hari besar agama Konghucu, termasuk Tridharma. Menjelang tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan 1 dilakukan berbagai kegiatan upacara. Bagi umat Konghucu dan Tridharma, kue keranjang yang pernah kita dengar ya, mungkin kita pernah dapat juga kue keranjang, adalah kue yang dipersembahkan kepada Tuhan pada awal tahun. Ada juga kue bulan atau Tiong Ciupia pada pertengahan bulan, wedang ronde pada hari Tangci 21 Desember, dan kue Cang Bangcang untuk sembayang tanggal 5 bulan 5 Imlek. Ada banyak hal yang kita pelajari, dan dari semua hal yang sudah dilakukan oleh agama Konghucu, ada ajaran Rujiao yang memberikan manfaat bagi umat agama Konghucu sampai saat ini. Antara lain, manusia lahir ke dunia untuk melaksanakan tugas Tuhan, yaitu membangun dunia ini lebih baik. Generasi tua harus mendidik generasi muda menjadi lebih baik dalam keimanan, moralitas, keahlian, dan keberanian menghadapi hidup. Yang kedua, manusia harus membina diri agar semua potensi yang diberikan bisa dikembangkan dan berguna bagi orang lain. Dan ketiga adalah setiap umat Konghucu harus memberi karya terbaik kepada bangsa dan negara di mana ia dilahirkan, jadi wujud dari keimanannya. Jadi apapun yang mereka lakukan harus diwujudkan, dilakukan supaya bisa menjadi istilahnya menjadi berkat bagi orang lain. Demikian presentasi saya malam ini. Terima kasih semua, Tuhan memberkati.